Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifin Setiabudi, mahasiswa PPG kategori 2, kelas A, kelompok 2. Pada kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas video dengan mengambil tema seni rupa 2 dimensi, bahan dan teknik berkarya seni mozaik. Berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya? Baik. Ya, baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak nggih. Silakan ketua kelas bisa dipimpin berdoa. Yuk silakan Mbak Ais bisa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Ais sudah memimpin berdoa nggih. Baik, yang pertama Pak Arifin akan mempresentasi terlebih dahulu nggih anak-anak nggih. Presentasi nanti Pak Arifin pakai barcode. Silakan kalian sediakan perangkat HP untuk melakukan scanning ya, scanning barcode yang nanti Pak Arifin tampilkan pada layar LCD. Sudah jelas? Nah, ini sudah tertampil ya untuk barcode-nya. Silakan bisa melakukan pemindaian barcode untuk memastikan kehadiran kalian pada pembelajaran hari ini. Yuk, silakan. Sudah semuanya anak? Sudah diisi semua? Ya, baik. Pagi, luar biasa, semangat, yes! Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang seni rupa 2 dimensi, bahan dan teknik berkarya seni mozaik ya. Nah, ada yang sudah tahu tentang seni mozaik? Belum ya. Nah, nanti kita akan belajar apa itu yang dimaksud dengan seni mozaik. Nah, apa sih tujuannya kita belajar seni mozaik? Nah, ini agar kita dapat melakukan analisis atau menganalisa bahan teknik ya berkarya seni mozaik berdasarkan hasil pengamatan. Jadi nanti kita akan melakukan kegiatan eksplorasi di lingkungan sekitar sekolah. Jadi nanti kita akan melakukan pengamatan ya di sekitar lingkungan sekolah. Baik, sampai sini untuk materi hari ini dan tujuannya sudah jelas anak-anak? Oke, sudah terlihat untuk pembagian kelompoknya? Ya. Silakan bagi yang masih belum berkumpul dengan kelompoknya, silakan bisa bergabung dengan kelompoknya. Gitu nggih? Yuk silakan. Sebelum kita masuk ke inti, Pak Arifin mau mengadakan games anak-anak, permainan. Mau permainan apa tidak? Ya. Mau yang seru apa tidak? Nah, ini nanti Pak Arifin akan mengadakan games ya dalam bentuk kuisis. Yuk silakan desain dulu. Baik, kalau sudah, kita akan coba langsung saja mulai kuisnya. Nah, kuis ini nanti akan berupa pertanyaan-pertanyaan. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan berdasarkan kalian belajar di rumah tentang seni mozaik. Fokus menjawab, fokus membaca soal, langsung menjawab. Ya, itu nanti kemungkinan bisa mendapatkan tingkat yang lebih bagus. Yuk, start. Ya, ini start dulu. Yuk, siap-siap. 2, 1, yuk mulai. Peringkat 1, Aura Aisyah Putri. Nomor 2, Mas Barok itu siapa? Oh iya, enggak apa-apa ya, gitu ya. Jadi kita ucapkan selamat dulu, tepuk tangan untuk Mbak Aisyah ya. Karena sudah berhasil menjawab pertanyaan di games kuis ini secara cepat dan tepat. Gitu. Pak Arifin akan menayangkan sebuah video tentang apa sih yang dimaksud dengan seni mozaik. Baik, ini Pak Arifin akan tampilkan terlebih dahulu. Ya, baik, silakan bisa diamati. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar SBK ya, masih tentang karya teknik menempel. Kalau minggu lalu Ya, itu ya. Itu sedikit pengetahuan untuk kalian tentang apa itu seni mozaik. Ya, baik, setelah kalian melihat tampilan video tentang
seni mozaik, Pak Arifin akan membagikan ke kalian LKPD bentuknya soft file nggih anak-anak nggih. Kalau kemarin kita hard file, hari ini kita soft file. Silakan wakil kelompok bisa nyeken tampilan barcode yang sudah Pak Arifin tunjukkan ini. Yuk silakan di scan dulu. Ya, baik. Yuk silakan bisa diunduh dulu. Nanti kalau sudah dipindah di perangkat komputer. Bagi yang sudah, ini Pak Arifin juga menyediakan barcode untuk bahan ajar. Nah, fungsinya bahan ajar ini adalah sebagai referensi. Ini Pak Arifin akan menampilkan barcode bahan ajarnya. Ini ya, yuk silakan bagi yang pengen bisa langsung di scan. Kita masuk ke LKPD. Silakan baca petunjuk khusus LKPD pertemuan satu. Yuk silakan dibaca dulu. Baca, diamati, dipahami sambil didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Agar jika ada yang nggak paham, ya satu sama lain nanti bisa saling memahamkan. Gitu ya. Jadi satu kelompok itu bisa paham semua. Yuk silakan. Ya baik anak-anak sudah dibaca ya petunjuk khusus untuk pertemuan satunya ya. Ya, ada yang belum? Sudah semua? Ya baik kalau sudah semua. Baik. Nah sekarang kita masuk lagi ke LKPD. Baik, setelah tadi kalian membaca petunjuknya, silakan baca rumusan permasalahannya secara berkelompok. Ya, ada 3 rumusan, silakan dibaca. Kemudian kalau sudah dibaca, ya fokus ke tulisan yang ada stabilo kuning. Biasa anak-anak? Ya, silakan bisa didiskusikan dulu untuk rumusan masalahnya. Silakan. Ya, baik, sudah melakukan perumusan masalah anak-anak? Ya, baik. Kalau sudah melakukan perumusan sesuai dengan 2 lokasi terpilih. Ya, silakan untuk tahap selanjutnya adalah silakan buatlah hipotesis. Di sini di LKPD yang sudah kalian terima, itu ada tulisan hipotesis berisi tentang kemungkinan-kemungkinan. Jadi hipotesis itu berisi tentang kemungkinan. Bahan benar sekali Mas, bagus. Jadi kemungkinan bahan yang bisa ditemukan pada 2 lokasi terpilih. Gitu nggih. Nanti setelah kalian selesai membuat hipotesis, jangan lupa beralih ke kolom selanjutnya. Apa itu kolom selanjutnya? Mas Bagus. Ya benar, yakni membuat langkah-langkah kerja pada tahap merancang di luar. Gitu nggih? Gitu. Baik, silakan bisa berdiskusi mengisi kolom hipotesis dan kolom langkah-langkah kerja. Jelas ya anak-anak ya? Yuk, silakan dikerjakan. Baik anak-anak, kalau kalian sudah selesai membuat hipotesis dan sudah membuat langkah-langkah kerja, silakan ya 2 orang yang bertugas untuk eksplorasi pengamatan langsung, silakan langsung keluar. Ya Pak Arin kasih waktu 10 menit. Nah, kalian nanti keluar silakan juga bawa LKPD-nya melalui perangkat HP. Nanti silakan lakukan pengamatan. Nah, bagaimana cara mengamatinya? Ketika nanti kalian di luar, ini ada lembar pengamatan. Jadi nanti yang di luar 2 melakukan pengamatan, ya. Silakan tulis dulu lokasinya tadi mana, ya, 2 saja. Kemudian nanti ketika kalian di lokasi ketemu bahan apa saja, ditulis lengkap. Nah, nanti kalau sudah ditulis lengkap, jenis bahan organik ataupun anorganik nanti akan dibahas di ruang kelas. Makanya nanti kalian harus ekstra cepat. Jadi jangan terlalu lama di luar. Gitu nggih anak-anak nggih? Ya. Baik, silakan 2 orang bisa langsung keluar untuk melakukan pengamatan. Yang 2 di dalam silakan memperkaya diri mencari informasi berkaitan dengan bahan-bahan di bahan ajar ataupun di internet. Gitu nggih anak-anak nggih? Yuk silakan 2 bisa langsung keluar. Kita kasih waktu 10 menit. Yuk silakan. Ya, alhamdulillah sepertinya sudah selesai melakukan pengamatan. Ya, kelompok 1 sudah masuk, kelompok 3 maaf. Yuk, tinggal menunggu kelompok-kelompok yang lain ya. Ya, baik, silakan kelompok-kelompok yang sudah masuk bisa langsung mengisi di bagian jenis bahan ya. Dari bahan yang kalian temukan dari hasil pengamatan, silakan dibagi ke jenis-jenis bahan. Ada 2 bahan, organik dan anorganik. Ya. Organik dari tumbuhan, anorganik tidak dari tumbuhan. Gitu nggih?
Ya, silakan bisa langsung dibagi. Ya, baik anak-anak, kalau sudah mengisi jenis bahan organik dan anorganik, silakan kalian langsung menganalisis pada tabel ya yang sudah Pak Arin sediakan. Dan kemudian kalau sudah selesai membuat analisisnya, silakan dibagi kelompoknya untuk bertugas pada kegiatan diskusi kelompok ya. Dalam diskusi kelompok, siapa moderatornya, siapa notulennya, siapa pematerinya, siapa anggotanya. Silakan bisa diisi tabel analisisnya dan dibagi tugas untuk diskusi kelas dalam bentuk presentasi. Yuk silakan. Mbak kasih waktu. Nanti kalau sudah selesai, kita langsung presentasi bareng-bareng. Gitu nggih? Yuk silakan. Baik anak-anak, sudah selesai? Baik, karena sudah selesai semua untuk pengerjaan analisis ya secara kelompok dan sudah membagi semua? Sudah, karena sudah membagi untuk kegiatan diskusi, silakan untuk presentasi diskusi kelompoknya ini mau maju urut kelompoknya atau acak? Acak apa urut? Baik, karena banyak yang milih acak, Pak Arifin langsung saja kelompok 3. Mana kelompok 3 angkat tangan? Sudah siap, Mbak? Siap. Ya, baik, kalau sudah siap silakan bisa maju ke depan ya. Ya, silakan filenya silakan bisa dikirimkan ke Pak Arifin, nanti Pak Arifin akan tunjukkan di layar LCD. Gitu nggih? Sudah ya? Ya, baik. Bisa dimulai dari sekarang. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil temuan dari pengamatan yang kami lakukan. Jadi dari hipotesis dulu. Sebelumnya dari 2 lokasi terpilih yakini yang kami dapatkan yang dari kelompok kami yaitu hasil pengamatan bahan-bahan untuk berkarya mozaik yang bisa ditemukan di sekolah yaitu berdasarkan lokasi penemuan dari kelompok 3, taman belakang gedung TAV dan sekitar kantin sekolah. Ragam bahan yang ditemukan adalah biji-bijian, pecahan keramik, batu kerikil warna orange, abu-abu dan hitam, dedaunan kering serta ranting tanaman. Potensi karya hasil mozaik, karya mozaik di atas medium triplek ukuran A3 berbentuk binatang kelinci, tampilannya seperti ini. Kelihatan ya semuanya? Ya, kelihatan ya. Dan teknik yang dapat digunakan yaitu menempel. Catatannya membutuhkan waktu yang cukup lama dalam merangkai bahan yang disesuaikan dengan warnanya. Selanjutnya lokasi yang kedua yaitu di sekitar kantin. Ragam bahan yang ditemukan plastik bekas kemasan, banyak ragam, botol aqua, botol maison, botol isotonik, kaleng penyegar. Terus kaleng minuman beruang. Dan potensi hasil karya mozaik yaitu karya mozaik di atas media triplex ukuran A3 bentuk binatang kuda laut. Sama tampilannya seperti ini, terbuat dari keramik. Ya, terlihat. Dan teknik yang dapat digunakan yaitu menempel. Catatannya membutuhkan waktu yang cukup lama dalam merangkai bahan disesuaikan dengan warnanya. Oke, sekian. Silahkan yang mau bertanya. Oh ya, silakan. Saya akan bertanya, apakah dimungkinkan penggunaan kaleng minuman beruang untuk digunakan sebagai bahan untuk membuat mozaik kuda laut? Terima kasih Musbahul Munir dari kelompok 1 telah bertanya. Sangat mungkin dalam penggunaannya nanti kaleng minuman beruang bisa dipotong-potong sehingga yang dipakai adalah potongan berwarna putih. Dan dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bisa duduk lagi. Beri aplaus untuk kelompoknya Mbak Ais. Ya, baik. Untuk tahap selanjutnya adalah membuat kesimpulan. Jadi silakan dari rangkaian pembelajaran tadi, dari kalian membuat merumuskan tadi masalah, membuat hipotesis, membuat langkah kerja, pengamatan, kemudian membuat analisis, sampai dengan presentasi. Silakan dari rangkaian pembelajaran itu kalian buatkan
kesimpulan. Itu. Nah, nanti kalau kalian sudah mendapatkan kesimpulannya, silakan diisi pada kolom yang sudah tersedia pada LKPD. Jelas anak-anak? Ya, baik. Silakan Pak Arin kasih waktu untuk membuat kesimpulan. Silakan. Sudah anak-anak? Ya, baik. Karena sudah selesai membuat kesimpulan, ya. Siapa dari kelompok yang sudah maju tadi yang ingin membacakan kesimpulannya? Oke, Mbak Ais, kelompok berapa? Yuk, silakan bisa membacakan kesimpulannya. Jadi kesimpulan yang dapat kelompok kami sampaikan yaitu ada beragam bahan yang bisa dimanfaatkan dari hasil penemuan di lingkungan sekitar sekolah untuk membuat karya mozaik. Namun tekniknya mungkin hanya satu saja yang bisa digunakan, yakni menempel. Potensi karya yang dimunculkan dengan bahan-bahan temuan rata-rata mengalami pencampuran atau Oke. Itu nggih. Jadi karya ya yang bahan-bahan yang ditemukan oleh Mbak Ais dari hasil kesimpulannya itu hanya bisa digunakan menggunakan satu teknik, namun karya yang dihasilkan itu menggunakan mix media. Baik anak-anak, untuk refleksi pembelajaran hari ini ya. Nah, apa yang kita sudah pelajari pada hari ini anak-anak? Ya silakan Mbak. Ya, jadi hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan eksplorasi bahan dan teknik untuk berkarya seni mozaik. Fungsinya apa toh? Agar nanti kalian ketika di luar lingkungan sekolah, di luar tempat tinggal kalian, nanti kalian agar lebih peka dalam mengamati berbagai macam bahan-bahan yang bisa dimanfaatkan untuk berkarya seni mozaik. Tentunya ini nanti akan bisa menghasilkan pundi-pundi ekonomi ya gitu. Baik anak-anak, untuk keberlanjutan kegiatan pembelajaran hari ini ya, untuk minggu depan kita akan belajar tentang mind mapping. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas bisa memimpin berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini agar pembelajaran ini bisa barokah dan bermanfaat. Baik, itu saja dari Pak Arifin. Anak-anak tetap jaga protokol kesehatan ya, tetap sehat selalu, tetap semangat selalu supaya minggu depan kita bisa ketemu, bisa main games lagi, bisa belajar lagi. Gitu enggak anak-anak ya? Semangat ya. Baik, semangat. Baik, sekian dari Pak Arifin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.